di situ kan buruh termasuk lah, meskipun prioritas di mahasiswa pada waktu itu, tapi mobilisasi besarnya pasca 2000 ya, itu buruh. Ya. Nah, karena gue sudah bagian dari FNPBI, karena gue sekjen di situ, strategi partai ini ya kalau buruh Ya, untuk mobilisasi sampai kita dorong bagaimana pemogokan dibarengin dengan aksi rencana partai. Iya, betul. Jadi beberapa perusahaan bingung. Jadi kita misalnya mau mogok, tapi buruhnya nggak ada, buruhnya di DPR. Karena dimobilisasi dulu untuk memperkuat strategi partai untuk mobilisasi. Karena tetap meskipun mahasiswa prioritas, tapi basis masa mobilisasinya masih bertumpu di buruh. Gue ditugaskan sebagai agen perluasan. Kita kan dulu kan ada agen perluasan kan. Tapi sebelum bimbing gue yang di situ. Sempat waktu gue di FNPBI kan utara itu kan ada 2 basis kita itu. Ada Cakung sama SBMNI. Serikat Buruh bukan. Nelayan. Buruh Maritim Nelayan. Serikat Buruh Maritim Nelayan. Dan situlah SBTPI salah satu federasi anggotanya. SBMNI ini. Yang mau mogokin Priok ya? Yang mogokin Priok tahu. Wah, ngeri tuh, Pak. Priok ditutup itu. Udah di tahun 2000 itu kan mogok. Itu juga akhirnya memisahkan diri. Jadi SPSI-nya mulai pecah di antara SPSI, lalu yang afiliasi yang dipaksakan dulu seperti Gasperindo akhirnya keluar dari situ. Berdiri sendiri ya. Nah, itu induknya sama lah, SPSI kemarin itu. Nah, FNPBI ini Serikat Buruh memang yang lahir di luar SPSI. Dia dibangun oleh aktivis-aktivis gerakan PRD. Dibangun di beberapa kota yang menjadi FNPBI. Nah, di luar itu muncul juga perkembangannya serikat-serikat buruh lokal yang basis dampingan atau ya dampingannya NGO sebelumnya. Ada beberapa NGO kan juga setelah 98 kan juga banyak yang mulai ada kelompok-kelompok diskusi atau kelompok apa di perburuhan. Kayak misalnya di Jakarta itu ada SBJ, Serikat Buruh Jakarta, Serikat Buruh Karya Utomo, ada GSBN, macam-macam. GSBI? GSBI beda? Jumur itu apa Jumur? Jumur Gasperindo. Nah, yang dibangun tuh NGO kan. Jadi kalau seandainya kita lihat komposisinya gerakan buruh di awal-awal itu ada SPSI dan pecahan-pecahannya, ada serikat buruh yang dibangun oleh aktivis PRD yang menjadi FNPBI, ada serikat-serikat buruh yang sebelumnya binaannya NGO. 3 unsur itu yang dari tahun 99 yang terus nanti berdialektika berkembang hingga hari ini. Tapi 3 unsur itu yang terbangun. Di FNPBI sampai tahu? Gue 2 periode di situ, kan 2 tahun ya, dari 99 sampai 2001, 2001 sampai 2003, akhir 2003. Gue 2 periode, gue bilang gue udah nggak mau lagi. Cuma waktu itu kan partai tetap minta kan, tapi gue bilang gue yang nggak mau. Gue mau organisir lagi, gue masuk lagi ke wilayah Jakarta di KPW. Tahun 2004 itu masuk ngorganisir bantu LMND yang lagi kocak kacir juga tuh di Konde, ingat nggak Konde? Iya, Konde ya. Nah, tuh Freddy, Komendo, tuh Ega, anak-anak itu tuh, anak Isip, itu kita mulai bangun lagi tuh, Jesse. Oh, lu memperbantukan di mahasiswa lagi sih? Bukan, gua jadi KPW.
KPW PRD Jakarta. Oh, KPW 2004 gua. Kan Jabodetabek di RN tuh. Oh, Iya. berarti setelah AI dong ya? Setelah AI KPW berarti? Tahun berapa ini? AI kan 2001, 2003. Iya, setelah itu. Setelah AI ya? Iya. Nah, gua udah gak aktif itu. Nah, itu udah drop itu orang kita kayak nyusun ulang itu, tanya sama Freddy itu. Nongkrong lagi di ISIT, terus mulai lagi ada UBK, sampai kita sempat aksi mogok makan di Komnas HAM. Nah, gua sama Dika kalau nggak salah itu. Gua Nah, Bin udah cabut dari Jabodetabek tuh? nggak masih. Masih. Dia kan KPP kan. Ini kan KPP. Bukannya dia, ya sebelum itu sih dia pakai Jabodetabek walaupun. Dia Jabodetabek, dia posisi strukturalnya kan di Oh iya. KPP, tapi dia kan ada apa namanya tugas lu wilayah mana gitu dari pimpinan. Nah, di situ 2004 sampai waktu itu partai itu juga coba untuk ikut pemilu lagi kan 2004 kan, Popor. untuk pembangunan Popor. Popor gua masih ikut. Untuk pembangunan Popor itu mulai dari tahun Nggak tahu deh, itu mana bulan loh. 3 atau 4 bulan tuh bangun Popor tuh. iya ya dari 2003 lah, ada 2003 pokoknya ya hitungan bulan Tengah Iya. bulan ya. udah ikut pemilu. Ternyata aturan pemilu kan kalau awalnya kan lebih sederhana tahun 99. Oh itu gua baru mulai 2/3 per. Nah, syarat-syarat pemilunya itu 2/3 dari jumlah provinsi, 2/3 kota, 1000 anggota per kota. Iya. persyaratannya itu masih lebih ringan. Nah, tahun 99 ya. Tapi kan 2004 kan persyaratannya kan dinaikin. Iya. Dan peserta 2009 tidak boleh lagi, harus ganti nama. Makanya PK pada waktu itu Partai Keadilan menjadi PKS. Iya. Buat yang nggak lolos nih ya, ada Yang buat yang nggak lolos. Makanya PRD jadi Popor. jadi bikinnya Popor. Konsepnya itu pada waktu itu kan memang juga sesuai dengan namanya Partai Persatuan Rakyat. Itu memang ada upaya dari partai untuk mencoba mengajak beberapa kelompok. Tapi kan waktu itu kan belum banyak ya, NGO yang masih Koalisi banyak. nasional kan? koalisi nasional kan. Koalisi nasional itu sempat yang ngedorong itu, tapi kan untuk ditarik menjadi pembangunan partai kan yang lain kan nggak Ya kayak kita doang. ya akhirnya kita doang yang akhirnya bangun. Nah waktu itu gue ingat tuh gue ditugasin ke Sulawesi Utara, gue sampai ke Sangerta Laut coy. Saya Buat masih bangun struktur sampai ke Sangerta Laut. Siapa yang mau dituju di Sangerta Laut kita nggak tahu, cuma dikasih nama Kohtoni katanya. Naik kapal 7 jam melalui samudra apa tuh di situ tuh. Orang dituju kagak ada. Cuman Jimmy Tindi, gue dikasih rekomendasi aja, temuin orang ini di kapal katanya. Karena dia punya koran tabloid waktu itu tuh, kalau gue nggak salah namanya tuh Paradise. Nama terbitannya, dia biasa menggunakan kapal itu untuk pengiriman. Jadi dia mungkin ada kenal gitu. Gue disuruh ke sana, nggak ada tahu. Suruh dikasih surat, disuruh nemuin orang itu. Ya udah, gue naik kapal itu aja, temuin orang itu. Udah sampai juga akhirnya di Sanger sih, ya, Koton. Udah bangun struktur di sana aja, gue jelasin kan. Chinese. Koton itu siapa? Tiba-tiba bisa jadi lah. biar tiba-tiba bisa jadi rekomendasi partai itu, dia tuh siapa? Gue nggak tahu, mungkin ada komunikasi mungkin sebelumnya dengan kawan-kawan yang di Manado kan. Mungkin entah simpatisan, entah tuh sisa pemilu 99, kita nggak tahu lah. Iya. Tapi dia termasuk orang berada juga lah situ. Dia punya perahu-perahu. Udah gue di rumah dia, lalu orang-orang dia lah yang dimintain KTP-nya untuk anggota, Ada untuk struktur, bikin struktur di situ. Karena gue sempat ke beberapa pulau tuh.
pekerja-pekerja yang lagi bikin perahu-perahu itu. Nah, dia datang, kita datang ke situ, disuruh kumpulin, disuruh jelasin, udah kumpulin KTP. Udah. Gua tukang mie ayam, Ming. Tukang mie ayam. Siapa yang ngecengin sialan? Wah, lupa jauh-jauh ke Bogor, kontaknya tukang mie ayam. Lah, adanya itu. Tapi rampung. Berhasil tapi itu lolos. Sulawesi lolos, yang gagal tuh Jawa. Karena buahnya. Gue juga gagal Purwakarta. Gue Purwakarta sama Bandung beberapa kecamatan. Itu kan yang bikin Sulawesi marah. Jawa gitu. Iya. Jogja aja kan yang bikin gak lolos. Iya. Jawa kan yang gagal. Nah itu nggak lama itu, setelah semua data-data udah ada, kumpul, dari input, berapa lama setelah itu masih di Manado tuh gue tuh, pengumuman kan di running tag. Iya. Ya Masih iya. kalau lo Anjing. Tapi kan lolos dulu pertama. Verifikasinya KPP dulu kan, KPP lolos. Kalau nggak salah provinsi lolos. Nah di tingkat kota itu kan nggak lolos. Udah. Rasanya apa ya? Banyak yang Iya, mau gimana Iya. kita? Nah itu pengalaman kalau menurut gua salah satu mungkin ya kalau seandainya subjek ya paling tidak kita gua lah gitu ya, kesalahan di kita itu kan kita datang ke basis-basis itu pada saat kita butuh. Nah, itu. Itu. Gua ngerasain pada waktu itu kan pemilu 99 kita banyak tuh, kita dapat kontak-kontak baru. Saya tuh nggak diolah. Ya ada, betul. Nah itu giliran kita butuh lagi nanti kita datang lagi, kita minta lagi. Kan dicengin gue juga sama buruh sejahtera tuh. Ah, Sejahtera. Nih ada apa nih kesini lagi? iya. Sih. Itu kesalahan kita kalau menurut gua itu karena kan basis yang banyak kita jadikan itu kan ya selain dari basis buruh, basis tani kan, basis atau basis KMK. Cuman kan pasca 99 itu kita gagal pemilu itu kan partai kan ngambil posisi zigzag politik, konsentrasi Iya. mahasiswa, kader-kader, pokoknya fokus konsentrasi mahasiswa dalam seratapnya mahasiswa sebagai Iya. kelompok prioritas lah gitu, prioritas gitu kan. Iya. Akhirnya ditarik kan. Akhirnya kan basis rakyat ini tadi nggak terjaga, giliran nanti mau ikut pemilu datang lagi. Itu mungkin salah satu Evaluasi ya? kelemahan kita pada waktu itu, tidak sanggup menjaga basis pengorganisasian yang ada gitu. Setuju gue, setuju banget. Karena sempat dicengin gue. Iya. Nah itulah kita gagal. Ya itu kan apa ya? Salah satu ungkapan dia juga, nih orang abis ngilang ngomong lagi, sekarang itu minta tolong kan gitu ya. Karena terutama di basis buruh, karena kan di situ kan buruh termasuk lah meskipun prioritas di mahasiswa pada waktu itu, tapi mobilisasi besarnya pasca 2000 ya, itu buruh. Ya. Nah, karena gua sudah bagian dari FNPBI, karena gue sekjen di situ, strategi partai ini ya kalau buruh Ya itu. untuk mobilisasi sampai kita dorong bagaimana pemogokan dibarengin dengan aksi rencana partai. Iya betul. Jadi beberapa perusahaan bingung. Jadi kita misalnya mau mogok, tapi buruhnya nggak ada, buruhnya di DPR. Karena dimobilisasi dulu Iya. untuk memperkuat strategi partai untuk mobilisasi. Karena tetap meskipun mahasiswa prioritas, tapi basis masa mobilisasinya masih bertumpu di buruh. Iya. Dan ya karena kita ngerasain lah tuh dirasa di FNPBI. Ya iya kan itu kalau gue pribadi ya. Cakung Elin. Wah itu kurang apa sih? Lu mau aksi harian bisa dimobilisasi buruhnya. Iya ngamuk lah pengusahanya. Masa tiap minggu mobilisasi? Nah, didorong. Gila. Apalagi kan waktu itu kan bahaya Orde Baru kan. Iya. Kan sempat kita bikin frarok
Front Rakyat Anti Orde Baru. Iya. Karena kan memang eskalasi politik memang membutuhkan respon cepat memang. Karena kan sisa-sisa Orba itu kan mulai berkonsolidasi kan. Sampai Gus Dur akhirnya Turun. dipaksa mundur itu kan, meskipun dia sudah mengeluarkan dekret kan, tapi dekretnya kan dilawan sama tentara, dilawan sama DPR. Iya. Nah, sebelumnya itu propaganda partai itu memang Orde Baru, kebangkitan Orde Baru. Ya kan waktu itu Aksi-aksi bubarkan Golkar sama gulingkan Mega kan, Mas. bubarkan Golkar yang Bukan Golkar mah zaman Gus Dur dong. iya, Ya itu kan sebelum Gus Dur dari 99 sampai 2002 itu. nyambung. Baru 2002 tuh mulai FPMM. Ya, betul ya? 2002 FPRM, Lupa gue. Front Perjuangan Rakyat Miskin itu. Ya kalau aliansinya kalau tahun 2000 itu Frarop itu, Front Rakyat Anti Orde Baru Ya, ya. yang gue ingat itu. Nah, cuman seratatnya di kita itu kan mahasiswa yang menjadi prioritas. Cuman FNPBI sebagai satu serikat buruh yang lahir dari aktivis, bagaimanapun juga dia memberikan banyak kontribusi Oh, hari iya. ini. Karena propaganda kayak misalnya mogok kawasan, mogok nasional, kita sudah menyuarakan itu dari tahun 2000. Iya. Selebaran kita itu selalu bertebaran di kawasan-kawasan industri. 1 Mei mogok nasional ya, bukan libur nasional ya? Ya, mogok nasional karena itu belum jadi hari libur. Iya. Tapi emang targetnya hari libur? Enggak kan harusnya? Kita enggak. Enggak itu kan dibelokin kan itu. Ya, Terus kenapa FNPBI bisa dibilang gagal? Bisa basisnya. Terlalu maju. enggak itu di era-era gua ya. Ya, di era-era gua sampai 2003 itu masih lumayan, Lumayan. 2003 masih oke lah. masih oke. Masih oke. Bandung tuh masih, kalau mobilisasi masih 500 dulu. Masih Bandung tuh masih kuat sampai 2003 itu, meskipun sempat di internal partai sampai ada tusukan faksi buruh kan waktu itu kan. Iya. Karena masih kita misalnya kayak ada gua, ada Asep pada waktu itu, ada Dita masih berani kita berargumen, berdebat dengan kawan-kawan di pimpinan. Karena gua udah di presidium, ikut di presidium jadi waktu itu sebagai fraksi buruh, mewakili fraksi buruh. Nah itu masih agenda keserikat buruhannya dengan kondisi kayak itu masih kita coba upayakan gitu. Gue terus masih konsolidasi, organisir, masih fokusnya situ karena kita memang dari dulu itu kan kerjanya ngorganisir gitu. Iya. Nah, sebagian kawan-kawan kan kita waktu itu kan ada pekerja atas, ada Iya. kerja bawah gitu kan. Nah, kita ya fokus kerja bawah. Nah setelah 2003 gue nggak di FNPBI lagi, gue masuk ke wilayah Jabodetabek, Jakarta. Ya mungkin ya paling tidak di era gue itu masih cukup lumayan Iya. di FNPBI. Nah baru setelah gue masuk di Jabodetabek 2004 2005 kita pada waktu itu kan basis sudah mulai banyak menurun kan. Kita mulai memetakan kembali untuk daerah-daerah pembangunan basis, di mana titik-titik konsentrasi pembangunan. Nah dari pembacaan geopolitik kita itu salah satunya itu Jakarta Utara. Oh, makanya masuk SBTPI. Makanya gue ditugaskan sebagai agen perluasan. Kita kan dulu kan Iya. ada agen perluasan kan. Tapi sebelum Oke. bimbing gue ya di situ. Sempat waktu gue di FNPBI kan Utara itu kan ada 2 basis kita itu. Cakung. Ada Cakung sama SBMNI.
Oh, Serikat iya. Buruh bukan Nelayan ya? Buruh Maritim Nelayan. Nelayan. Serikat Buruh Maritim Nelayan. Dan situlah SBTPI salah satu federasi anggotanya Oh, SBMNI ini. yang mau mogokin Priok ya? Yang mogokkan Priok tahu. Wah, ngeri loh, Bay. Priok udah ditutup itu. Udah di tahun 2000 itu kan mogok. Iya, Lumpuh total Tanjung Priok. iya, cuman yang pas sama SBTPI itu kan yang settingan akhirnya gagal Itu yang mogok yang tahun 2003 itu. 2003 iya. Nah, cuman gua kan udah kenal kan. Itu ketuanya sekjennya SBMNI itu si Irfan, adiknya Wilson. Oh, Nah, karena kita sama-sama ini kan, nah kita udah tandem lah, gua di sekjen di FNPBI, dia sekjen di SBMNI. Nah, itu kita pintu masuknya dulu awal pertama kali kenal dengan dia. Terus sering diundang beberapa kali lah, diundang diskusi oleh mereka di Tanjung Priok, kenal dengan pentolan-pentolannya Priok itu SBTPI, iya, teguh. Tegung, Gustin, Iya. Wawan, Wawan, ya. Nanang, itu yang selon-selonnya itu. Ketemu dengan kita yang juga selon kan, nyambung lah. Sering kerjasama dengan antara SBMNI, SBTPI terutama SBTPI-nya dengan FNPBI. Itu udah dari era tahun 2000. Iya. Nah, Cakung itu. Dindin sempat karena kan itu dia sempat Di Cakung. di SBTPI juga. Tapi iya. Gua lebih di masuk ya. Nah, cuman 2004 itu gua mulai 2005 gua mulai ditugasin lagi di situ. Itu cuma dalam kondisi drop semua. FNPBI Cakung habis. habis, SBTPI hidup segan mati tak mau. Iya. Itu kondisinya. Betul. Itu 2005. 2005. Itu Awal anak Cakung udah habis semua tuh. praktis habis. Malik, Dedi, Leli segala, Mamini segala macam itu. Gue ingat kontak lagi dengan Cakung itu, kita bantu kasusnya ada Mbak As almarhum. Oh ya. Nah, yang masih itu dapat basisnya Rogaye, Oh. PT Bintang atau apa gitu. Nah, bukan si Kamal, Kamal Pane. bukan Kamal Oh, Priok. Kamal Priok. Oh iya. Dia kan sempat kerja di situ, ngorganisir sampai mogok. Nah, setelah itu dapat kontak lagi yang si Rogaye, kan Mbak As, Mbak As itu Itu buat Elin habis ya? habis. Rembolan Elin habis. Nah, FM ya di situ masih ada Jumisi, masih ada. Oh, Cuman kan Jumisi. basisnya kan praktis habis kan. Iya. Kita mulai bangun ulang lah. Sama lah FNPBI kita coba, FBTPI kita bangun ulang, konsolidasikan lagi anggota-anggota yang ada, sambil FNPBI juga kita tandemin, saling bersinergi. Nah, SBTPI ini yang ya karena gue sudah fokus di situ, yang mulai keliling, mulai dibangun tradisi rapat tiap hari Minggu, mulai konvoi motor, bagi-bagi selebaran, macam-macam lah aktivitas-aktivitas tuh di Priok. Sampai ini hidup lagi, sampai ketemu momentumnya itu 2005 itu, sebelum kita kongres itu waktu rencana kenaikan BBM zamannya SBY. Oh. Iya. Itu kenaikan BBM hampir 100% itu. 200. 200% ya? Iya. 200%. Bocor dari kampus itu, bakar bendera PDIP kalau nggak salah. 2005 waktu eranya. Nah, di situ ya kongres SBTPI karena udah terkonsolidasi, sudah berkembang. Kita waktu kongres itu salah satu resolusinya adalah mogokin pelabuhan. Bareng karena gue udah ada konsolidasi sebelumnya dengan beberapa kelompok, bentuk Aliansi Rakyat Menggugat, ARN. Itu 2005.
Nah, basis gue bukan lagi benderanya FNPBI, tapi SBTPI. PMD juga udah KPW. Masih. Kok masih KPW? KPB udah enggak. Iya enggak. Udah di SBTP kan, di situ di Kongres tahun 2005 itu kan gue dipilih jadi ketua di SBTPI. Nah, resolusinya tuh mogok karena sebelumnya gue juga sudah berkonsolidasi dengan beberapa organisasi. Kita bentuk aliansi rakyat menggugat. Itu udah bareng dengan jumur itu. Oh. ARN, bangun ARN. Iya. Nah, aksi itu aksi yang paling mencekam lah di zaman itu. Karena aksi kita bagi dalam 5 titik. Paginya itu, rencananya itu ya, Tanjung Priok kita mogok Tanjung Priok, angkot itu mogok di Kampung Melayu, sama di Bakahuni, Pelabuhan Bakahuni. Lampung. Nah, aliansi rakyat menggugat itu kan front terbesar, Iya, video. luas banget, 100 organisasi lebih. Nah, itu kita bagi dalam 5 titik. Aksinya, aksi kepung istana, itu seruannya kepung istana. Dari Bundaran HI, dari Salemba, dari Istiqlal, dari Harmoni, Oh. dari mana satu lagi gitu. Aksi. Nah, cuman paginya gue mogok dulu Tanjung Priok. Iya. Tanjung Priok, coy. Saya tinggal mogok itu masih serangan fajar. Iya. Jam 5 subuh tuh gerasi-gerasi. Itu kan itu resolusi Kongres kan. Ah. Mogok. Palang-palangin tuh mobil tuh di pintu keluar JICT itu. Itu tuh waktu itu mungkin ada sekitar 100 unit lebih itu. Pukul nggak? Hah? Dipukul nggak? Enggak, Mobil gede, mobil kecil. Oh, trailer. Trailer. Cuma dulu kan pas pintu keluar JICT itu kan ada lapangan parkir besar kan. Iya. Lapangan parkir besar. Udah kita parkirin di situ aja. Kalau udah tersumbat pintu keluar otomatis kan. Yang mau masuk nggak bisa, yang mau keluar nggak bisa. Ada 100-an mobil tuh yang dipalang-palangin di situ. Nah, cuman memang ditargetin dari subuh sampai jam 12. Nah, setelah itu kita gabung mobilisasi ke istana. Itu SBTPI mogok resolusi Kongres tahun 2000. Berhasil itu ya. Mogoknya berhasil. Cuma tuntutan, karena kita kan berkepentingan betul kan, karena BBM ini kan. Nah, kawan-kawan kan solar, ada kenaikan berdampak langsung bagi sopir. Iya. Jadi kawan-kawan juga hasrat mogoknya juga tinggi. Sampai itu ARM konsolidasi yang itu kan yang mulai terjadi agak inilah di internal kan, karena gue kan bukan pekerja legal kan, Iya. bukan pekerja front kan, Iya. kan di partai kan ada Biro politik. biro politik, tapi kan Iya, ke Jakarta ini kan posisinya aneh masalahnya. Kan gue ngerasain juga. Gue ikut 2 kali rapat. Rapat di KPP ikut, rapat di FN Jabodetabek ikut. Pusing loh ini. ya kan ada petugas front kan ada sebenarnya, tapi kan ya entah mungkin belum berhasil faktanya kan nggak berhasil gitu petugas di pekerja frontnya. Tapi gue sampaikan mulai awal pertama kali pertemuan ARN itu gue koordinasikan dengan partai. Pertemuan pertama kali di LBH kan. Tapi itu udah nggak ada atas bawahnya 2005. Ngasih petugas front. Cuma maksud gue kan cuma hanya KPIB kan, dan di SBTPI gitu. Nah, ini ada front yang terkonsolidasi. Waktu itu kan belum ada front terkonsolidasi. Cuman itulah kawan. Harusnya petugasnya bukan lu. Ya bukan gua. Tapi kan gua koordinasi. Iya. Koordinasi. Nah, itulah sempat. Kalau Gusul ingat itu. Ya sempat inilah di kawan-kawan. Sampai ARM itu menjadi satu aliansi besar yang sempat menggemparkan karena aksi kepung istana di tahun 2005 itu. Pasca itu
ya kita nggak berhasil menggagalkan kenaikan BBM. Awal tahun 2006 muncul isu revisi Undang-Undang 13. Oh iya. Undang-Undang 13 tahun 2003 kan. Itu yang gede lagi dia. Gua yang karena gue salah satu motor konsolidasi di ARN, karena ini respon masalah perguruan, dorong konsolidasi lagi kawan-kawan serikat buruh, bikinlah disitulah bikin ABN Oh. 2000, Si buruh menggugat. 2006 itu di sekitar bulan Maret kalau gue nggak salah itu. Oh yang saya kira di Pisangan itu, Aben. Nah itu setelah Pisangan itu setelah 2006, Oh. setelah konferensi nasional. Nah jadi ABN ini serikat-serikat buruh yang belum berkonfederasi pada waktu itu kan banyak tuh di luar. Oh iya. Yang bergerak serikat buruhnya kan yang ya kayak yang gue bilang tadi awal itu SPSI, Iya. pecahannya dan yang lain-lainnya kan nggak banyak bergerak. Kecuali Jumhur sama PPNI, dia ikut di dalam ARN, dia juga ikut dalam ABN, Kaspermindo dan PPNI. Nah, di ABM itu kita sudah punya tawaran untuk konsolidasinya itu untuk mendorong menjadi konfederasi alternatif. Konfederasi alternatif ABM itu ya ada gue SDTPI, FNPBI dengan itu masih ada FNPBI, ada KASBI, lalu ada Komite Buruh FPBJ waktu itu Federasi Buruh Jakarta yang sekarang FPBI, ada SBJ, ada SPOI, SPOI, ingat ya lu? Oh iya. Kakaknya Evan. Si Sahat kan ditempatin di situ kan. Lalu ada beberapa organisasi lagi. Nah itu kita bikin kayak semacam setelah aksi ABM 2 kali ABM aksi itu cukup fenomenal, aksi-aksi mobilisasi besar. Itu satu di bulan April, lalu aksi 1 Mei. 1 Mei yang 2006 2 jalur dari Bundaran HI sampai ke istana itu dipenuhi oleh massa buruh gitu. Dia masih merah-merah tuh ya. Masih Itu paling pergerakan kiri buruh paling gede kan 2006 itu kan? Iya. Itu mobilisasi yang terpusat ya, yang besar. Tapi kan sebelum itu kan ada beberapa letupan kan di gerakan buruh, termasuk yang di Bandung, yang ARB. yang waktu itu respon Permenaker tentang gue lupa itu intinya yang PT Garuda yang akhirnya mobilisasi dari Cimahi. DI. Hah? DI. Bukan, masih kita tuh masih FN tahun-tahun tuh. Kan ada beberapa kali di tahun 2000-an sampai 2005 itu ada beberapa kali. Yang nak akhirnya di Jakarta yang rusuh Bandung itu. Nah, itu 2002. itu 2002, 2001 itu Mas Pion. Oh. Mas Pion itu aksi besar karena selisih upah antara kota Surabaya dengan dia Mojokerto pasti Sidoarjo gitu ya. Ada selisih upah cuma hanya 13.000 atau 17.000. Akhirnya bisa memicu terjadinya aksi besar di wilayah Jawa Timur. Nah begitu juga di Jawa Barat. Radikalisasi yang terus kita lakukan kan ada kebijakan dari pemerintah pada itu Kementerian Menteri Tenaga Kerja yang SPSI pun pada waktu itu keberatan. Nah SPSI ini sempat mengeluarkan surat cuti bersama, kan mereka bukan mogok kan, tapi kan tiba-tiba kan dibatalkan sama mereka. Nah sama kita kan tetap kita jadiin karena itu udah kadung menjadi isu besar kan. Nah disitulah mulai aksi besar di Jawa Barat itu. PT Garuda, gue kalau nggak salah itu yang memotori dari basis FNPBI, lalu long march sampai nyisir semua kawasan di sepanjang jalur itu. Tapi itu 2002 kan kayaknya? Iya 2002. Maksud gue itu radikalisasi sudah terjadi. Oh iya. Nah, cuman yang aksi di pusat kekuasaan
dalam aksi besar lagi itu yang itu tadi ABN. Tapi tidak muncul tiba-tiba gitu ABN ini, karena proses radikalisasi pasca 99 ini terus terjadi kan, aksi-aksi mogok pabrik, aksi kawasan, mogok kawasan itu kan kita sudah pernah serukan, pernah kita lakukan. Nah sampai 2000, nah itu tadi yang membedakan serikat-serikat buruh di luar yang aktivis, yang progresif ini, ya mereka masih anti serikat, anti aksi, anti mogok, anti politik. Makanya kan kita selalu di black propaganda. Oh jangan ikut-ikutan FMPBI, itu kan partai gitu. Iya. Makanya kita sering diserangnya itu kan, tiap kali kita bangun basis. Oh jangan. Sampai tahun berapa ya? Sampai 2000, ya habis 2006 kali baru selesai itu kayaknya. Iya. Ya, selesainya nanti setelah 2006 benar. Nah, tapi kan yang gue bilang nggak bisa dilepaskan dalam sejarahnya kontribusi kita, kawan-kawan yang membangun organisasi progresif di awal itu, terus propaganda mogok, terus propaganda perjuangan ekonomi, perjuangan politik, satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Iya. Ya kan? Iya, betul. Di satu sisi peloporan ya. SPSI CS Normatif. mau SPSI Pasar Minggu, SPSI Reformasi maupun KSPI di zaman itu dan pecahan-pecahan yang lain masih anti terhadap pemogokan, anti politik. Iya. Nah, doktrin Orde Baru kan. Nah, itulah di satu sisi yang juga menghambat perluasan FMPBI, karena setiap kali masuk pabrik udah diincar. Selain dari salah strateginya ini tadi juga ya, Iya. pokoknya sedikit ada masalah, pokoknya mogok bukan menyelesaikan masalah dulu, tapi asik ke istana. Iya, itu kalau menurut gue sih ya. Ya gimana ya? Tapi paling nggak gue pribadi kan belajar dari situ karena gue ada dalam lingkaran itu kan. Nah, di 2006 itu ada satu kebutuhan karena gue gerbongnya SBTPI yang sudah mulai terkonsolidasi, mulai meluas lagi, rekrutmen baru banyak, militansi kawan-kawan tinggi, sehingga gue punya legitimasi juga nih di kalangan gerakan buruh. Selain karena gue sebelumnya di FMPBI, gue kenal banyak kawan-kawan karena ya gue gaulnya bukan dengan elit kan, gue bergaulnya kan dengan sesama organisasi serikat atau organisasi pemuda, organisasi mahasiswa gitu, sehingga gue relatif bisa diterima oleh banyak orang, karena kan ada juga kelompok-kelompok yang nggak mau menerima PRD kan. Banyak kan. Banyak di daerah ada. Tapi gue secara personal ya gue masih bisa asik-asik aja gitu, masih bisa diterima gitu sama, karena itu tadi, karena gue masih ada di dalam bagian itu gitu loh. Nah, sehingga konsolidasi ARM kita bisa konsolidasiin, ABM kita lanjutkan waktu revisi undang-undang perburuhan, sampai posisi ABM setelah aksi-aksi besar 2 kali akhirnya berhasil menggagalkan rencana revisi, itu berhasil. Dan itu juga yang memprovokasi SPSI akhirnya turun. Pertama kalinya SPSI turun ke jalan waktu ABM. Jadi ini kan isu undang-undang revisi itu kan memang revisi untuk menjadi lebih buruk kan, sama kayak seperti yang undang-undang Cipta Kerja sekarang ini. Sampai SPSI karena akhirnya terdesak oleh radikalisasi oleh desakan anggotanya sendiri. Masanya sendiri. Jadi di bulan April itu ABM sempat aksi, ada kurang lebih sekitar mungkin 5.000 sampai 10.000 orang lah aksi. Setelah itu, beberapa hari setelah itu, aksinya menolak revisi undang-undang perburuan ya. Habis itu SPSI aksi. Nah, SPSI ini kan gerbong besar. Masa-masanya itu kan bagaimana rusuh juga itu ya? rusuh ya. Taman-taman kota semua itu pot-pot bunga sepanjang jalur HI sampai ke istana itu dibalik-balikin.
Ingat. Sempat ada busway yang mau dibakar. Iya, ingat. Ya karena kenapa? Mereka kan nggak punya pengalaman mengendalikan massa kan, Iya. perangkat aksi. Karena mereka sebelumnya kan anti aksi massa. Kedua, apa? Ini massa yang Marah. selama ini terkungkung, tiba-tiba tung, Iya. wah, Masa banyak. massa banyak. Siapa yang mau ngelawan begitu? Oh. Polisi juga Benar. ngeri. Akhirnya propaganda aksi massa itu mulai pertama kali diterima SPSI. SPSI mobilisasi setelah ABM. 1 Mei ABM aksi yang besar itu, ya, aksi ke istana. Tanggal 3 Mei, karena SPSI kan belum mengakui 1 Mei sebagai hari buruh. Mereka kan nggak ngakuin, bukan 1 Mei. Nah, tanggal 3 Mei mereka mobilisasi lagi, masih isunya tolak revisi Undang-Undang 13. Mereka aksi di DPR, roboh tuh pagar DPR. Iya. Ya itu SPSI lagi hebat itu. Udah ketangkap 9 orang. Ya pimpinannya takut kan. Iya. Akhirnya ngurusin. Ya katanya mau mengepung Polda Metro Jaya, Firman Gani gue ingat, kalau nggak salah gitu, Firman Gani kalau nggak salah tuh Kapoldanya. Jadi pimpinan SPSI mengancam untuk membebaskan kalau nggak mengepung Polda. Tapi apa? Di kick balik kan. Nah ABM yang Advokasi. justru malah bersolidaritas mobilisasi ke Polda Metro Jaya. Nah dari situ ABM punya apa ya namanya ya? Punya Itu KSPI masuk ABM enggak? enggak, belum. KSPI masih belum ini. Nah, itu kan pengaruh besar sebenarnya di dalam gerakan buruh ABN. Makanya gue mendorong pada waktu itu untuk konferensi nasional untuk menjadi konfederasi itu tadi, Oh, ABM-nya ya. ABN. Nah, karena kita punya banyak kontak serikat-serikat buruh lokal di berbagai macam daerah, Surabaya, di Malang, Jawa Oh. Tengah, di Bandung. SBTK malah ya. Enggak, banyak lah serikat-serikat buruh lokal waktu itu. Nah, itu yang kita dorong untuk konferensi nasional setelah Mei 2006, itu di bulan Juli juga itu. Bulan Juli berhasil lah konsolidasi nasional. Tapi di situ juga gua secara pribadi akhirnya berdebat dengan kawan-kawan di partai. Oh. Karena kawan-kawan di partai minta tinggalkan ABN karena fokus untuk pembangunan Papernas. Oh. Iya. Nggak bisa, gue bilang. Oh, logikanya sederhana, buruh tidak siap untuk ikut pemilu. Gue bilang, nah itu sama Bintin. Nanti kita kalau ketemu sama Bintin, konfirmasi sama Bintin. Gue bilang nggak bisa, gue bilang. Kita kan secara teoritiknya juga sadar bahwa kesadaran kelas itu dia tidak datang begitu saja. Kesadaran kelas itu kan harus dibangun, dipasok kepada kelas pekerja, dan lu nggak boleh meninggalkan dia. Apalagi gue yang terlibat secara langsung mengkonsolidasikan itu udah jadi kayak gini, udah bisa didorong untuk sampai konferensi nasional, dan unsur core inti, kita juga ada core inti di ABM, juga bersepakat untuk menjadi konfederasi. Partai katanya tinggalkan itu. Disitulah pilihan, ya sekian lama kita di partai kan bukan pilihan yang gampang gitu. Iya. Dengan berbagai macam pertimbangan, karena gue mungkin memang sudah meyakini betul gerakan buruh, gue nggak bisa meninggalkan gerakan buruh. Ya udah, akhirnya meninggalkan partai. Oh. Gue menyatakan mundur dari partai. Berarti sebelum pecahan peran itu ya? Iya, tahun 96 itu masih 2006. sebelum konferensi nasional 2006. Pasca May Day yang gede itu berarti. Ya, pasca May Day. Roy masuk ke SPLI 2000?
yang itu udah Dari jauh 2000 ya 2000 jauh lah 2000. Bukan 2007. Setelah gua di Kasbi kok. Oh, sebalik Kasbi. Di Kasbi. dia kan salah satu guru yang di PHK. PHK masal. Jadi gini kan, gua selesai kuliah. Gua tuh nggak mau berpolitik, sudah selesai. Gua mau hidup normal aja kata gua. Nggak mau jadi aktivisan, gua masuk ke pabrik kerja. Gua tuh nggak pernah ngomongin politik, nggak pernah ngomongin aktivisme, nggak pernah gitu. Tiba-tiba ada suatu waktu gua berangkat kerja. Tiba-tiba di depan pabrik tuh orang rame. Depan pabrik gua. Gua tuh ngapain? Bayi sini katanya. Terus orang tuh teriak-teriak aja, nggak ada yang bawa poster, teriak-teriak tuh. Gara-gara semalamnya ada kejadian pencurian silver. Silver itu satu tub itu 3 jutaan. Di sini setengah kilo atau berapa gitu cair. Terus bilang anak-anak tuh jadi nggak boleh parkir motor di dalam. Di luar yang parkir motor tuh, kamu kok teriak-teriak gitu semua orang tuh. Gua kan jadi kasihan ya, gitu gimana ya, gua nggak begini loh cara berunjuk rasa tuh loh. Anak-anak tuh teriak-teriak aja gitu, nggak tahu mau ngomongin apa. Yang diomongin fokusnya tuh cuma soal motor, parkiran motor. Nggak bisa begini. Terus gua akhirnya gua maju lah, gua berdiri lah. Berantem tuh sama manajemen. Lalu nih gua kagak ada nggak punya serikat buruh. Ya udah gua berdiri aja, gua ikut sama itu. Habis itu anak-anak ngeliat duit gua kaget kan. Wih, ini nih. Ini dia. Lu aja yang pilih nih katanya. Wah anjing nih kata gua nih. Kenapa jadi gua? Gua udah nggak mau begitu-begituan. Akhirnya gua putusin dari pagi itu sampai sore itu selesai aja udah. Masuk aja kata gua, besok masuk. Nggak bisa begini. Orang nggak ada isu, nggak ada pemahaman kesadaran. Lu bayangin, sebelum pemogokan motor itu ada 3 orang yang jarinya hilang. Anak-anak biasa aja loh. Gila nggak? Ada jam sosteknya tidak dibayar, tapi dipotong 2 tahun nggak dibayarin ke jam sostek. Itu anak-anak biasa aja. Cuma perkara motor, parkir nggak boleh di dalam. Ngamuk. Akhirnya gue ituin, walaupun gue kumpulin semuanya. Bikin serikat buruh kata gue. Anak-anak gini nih, ayo kita bikin SPSI aja katanya. Ngapain SPSI kata gue? Di kepala gue itu SPSI kan. Anak-anak tuh di kepalanya tuh SPSI itu serikat buruh. Dia nggak ngerti SPSI itu apa. Ya udah bikin. Terus gue karena berusaha demokratis, gue pikir oke, bikin SPSI ya. Gue bikin tuh tim intinya tuh 20 orang dari hampir 500 ya kalau nggak salah burunya. Gua ambil tuh 20 orangan tuh. Udah gitu gua undang semua. Di SPB si Ata undang. SPMI gua undang. Siapa lagi ya gua lupa. Pokoknya sekitar 5 serikat buruh gua undang sama Kasbi. Tapi sebetulnya gua mungkin mau mendorong itu antara 2. Ke SPB atau Kasbi. Gua tuh itu aja, yang lain tuh cuma udahlah kata gua itu aja. Kelihatan demokratis. Gue pilih itu. Nah, anak tuh gue sudah mengarahkan tuh ke elit ke tim core gue itu. Ya, akhirnya pilihannya sudahlah ke Kasbi. Masuklah ke Kasbi. Widodo dulu yang ngerjain ya gue. Jadi dikontak sama Widodo. Gue bilang, akhirnya gue di-PHK tuh. Disuruh milih tuh. Yang mau ikut sama Kasbi keluar, yang mau tetap kerja di dalam. Akhirnya ikut tuh cuma 150-an. Ya udah habis itu konfliknya itulah PHI. Tahun-tahun tuh gua Kasus dari PHI. Di situ tuh kan biasa lah di situ ya, anak manajemen dateng, ini ada buat duit ini buat bikin operasi aja katanya, bayu masuk lagi katanya. Enggak loh, ini bukan masalah personal kata gua, ini masalahnya masalah teman-teman semua kalian itu. Ada 3 karyawan yang jarinya putus, nggak dapat kompensasi apapun kata gua. Nah, tapi itu kemenangan gua ya, jadi orang dapat dihitung ruas jari kan, berapa yang putus, berapa jutanya itu dapat. Jam sostek selama 2 tahun nggak dibayar, akhirnya dibayar. Terus
kalau gua tuh berapa PMTK gitu gua tuh. Tapi ini tuh nggak dapet nih. Jadi kalau dihitung tuh mungkin cuma sebulan gaji lah. Nggak sebanding sama waktu nunggu. Enggak, sewaktu menunggu tuh gua kaget juga kan. Loh, yang gua menang yang mana yang banyak yang kalah lah gua. Ya iyalah, perusahaan pasti begitu. Iya. Yang menangin yang dikit lah, duitnya lebih dikit. Coba kalau 30 juta semua kali 100, berapa ya? Itu gua tuh di atas 50 lah. Iya, sih. Sumpah gua. Itu kan dinamikanya ya di gerakan. Sampai pilihan yang paling sulit tuh pada waktu itu harus memilih tetap dorong gerakan buruh ABM menjadi konfederasi atau tetap di partai dan meninggalkan itu. Di posisi pilihannya kan situ. Itu memang ya biasalah kan konflik jadinya kan di SBTPI-nya sendiri itu terpecah. Gua ada 4 orang kader kan. Berarti di bawah sampai ke tingkat SBTPI. Iya. Karena gue mundur dari PRD kan, sedangkan di SBTP itu ada 4 orang kader PRD-nya. Ada gua, Agus Bobo, Dedi, sama Agus Broto. Oh iya, sebenarnya. Nah, gua sama Agus kakek menyatakan mundur dari PRD, dan Dedi sama Agus Broto tetap di PRD. Nah, tapi banyak yang menurut gue yang kayak mulai era kebangkitan dari gerakan buruh itu ya, pasca 98 sampai 99 proses, lalu momentum tahun 2006 ini babak baru lagi di gerakan buruh, dan ABM salah satu menjadi magnet pada waktu itu. Tapi sayangnya kan, dan radikalisasi itu semakin meluas. Yang gue bilang tadi, SPSI akhirnya keseret kan, yang tidak mau aksi massa karena radikalisasi terus dilakukan oleh unsur progresif ini di ARM dan ABM ini. Akhirnya mereka juga mulai pertama kali mengambil aksi massa dalam jumlah besar di pentas nasional gitu ya, untuk aksi penolakan Undang-Undang 13 tahun 2003 itu. Nah, cuman di ABM komitmen untuk setelah konferensi itu kan, kita kan core akhirnya kan kita sama-sama tahu kan, SBTPI kan basis utamanya cuma hanya di wilayah Jakarta, terutama Jakarta Utara, Jakarta Timur. Nah, core solidnya waktu itu ada SBTPI, Kasbi, SBJ, SPOI, FPBJ yang di Cikarang, lalu SPOI, satu lagi apa gitu gue lupa itu. Ada core, ada 7 atau 8 organisasi. Nah, 2006, 2007 masih mimpin lah gitu ABM-nya, dan gue mundur dari PRD itu bukan berarti cita-cita untuk membangun partai itu hilang kan, karena kita kan memang dasarnya itu kan memang sadar betul tentang kebutuhan partai politik kan. Gue bisa membayangkan pada waktu itu yang di pikiran gue itu, karena di situ tuh ada beberapa unsur. Ada unsur PRP di situ yang di Kasbi, lalu ada unsur PPI yang di FPBJ, PPI, lalu ada FMPBI masih ikut di situ meskipun basis FMPBI kan jauh menurun kan, bahkan lebih kuat mobilisasinya untuk wilayah Jakarta ini dengan SBTPI. Nah, cuman di SBTPI-nya sendiri juga ada pukulan balik sebenarnya pada waktu itu. 2007 itu ada basis utama SBTPI yang dipukul lah, di PHK secara sepihak.
ada RKM roda kencana Oh, mandiri. ya, ya. Roda Jagoannya itu ya. jagoannya itu Iya, basis angkutan besar kan, ada hampir 180 orang atau 160 orang waktu itu, basis andalan kita lah, motor utamanya gitu. Nah tiba-tiba tuh PHK. di PHK, Iya, iya. karena sebelumnya basis itu juga lah yang sebelum aksi mogok ARM itu pernah kita bawa 4 unit mobilnya mau ke istana, bawa trailer. Ada ikut nggak LMND? Itu ikut tuh, anak-anak LMND pada ikut. Kita masuk dari Kosong melalui arah Senen di Salemba. Cuman di Senen kita dibelokin kan, di blokade polisinya, dia kita nggak sanggup menembus karena jumlahnya yang besar. Akhirnya kita dibelokin ke Cempaka Putih. Oh. Nah, basis yang militan itu 2007 tiba-tiba pengusahanya semua, kepala aki mobilnya itu dicabut. Karena kalau kepala aki mobil, dia kan udah tahu pola kita kan, kalau seandainya ini sopirnya SBTP ngamuk lagi nanti pasti mobil dibawa keluar gitu kan. Makanya kepala aki mobilnya dicabut. Iya. Nggak bisa nyala dong Bisa mobilnya kan. Nah, anak-anak lapor, gimana nih katanya. Ya udah kita pertanyakan. Nah, cuman yang menghadapi cuma hanya pengacaranya. Pengacaranya bilang, ya pengusaha Texan patah arang aja, jawabnya nggak ada. Jadi kamu sampai sempat lempar-lemparan dengan pengacaranya, dilempar-lemparin sama anak-anak. Nah, habis itu nggak bisa narik kan, bikin posko di Tanah Merah, di Tanah Merdeka, di dekat garasinya, dekat garasinya. Karena udah berhari-hari, udah lebih dari 1 minggu itu, ya kawan-kawan sopir kan kalau seandainya nggak narik kan nggak ada duit kan. Akhirnya ngecrek lah, bikin kawan-kawan ngumpul situ, ada sebagian yang ngecrek. Baru didatangin tuh sama 2 unit mobil Kijang, intel-intel pada turun, katanya bawa beceng, langsung dicomot. Dibawalah 2 orang pada waktu itu di sana. Dibawa 2 orang, ditangkap 2 orang, dibawa ke Polres Jakarta Utara. Habis itu anak-anak pada ngumpul di kantor lorong 20. Kita siapin lagi kan aksi untuk pembebasan mereka ke Polres Jakarta Utara. Nah itu aksi itu yang lucunya, bukan lucu ya. Jadi karena nggak terkontrol lah gitu ya, bikin poster malam, bikin poster balok poster karton, balok gitu kan, sebagai tiangnya. Besoknya aksi. Pas sampai situ diterimalah berunding. Gua ikut perundingan di dalam dengan Kapolres. Lagi mulai perundingan, ada dengan tim perwakilan kawan sopir. Gue lagi ngobrol, tiba-tiba ada intelnya polisi juga kan, pokoknya dia ngeliatin HP lah sama Kapolres kan. Tiba-tiba gue lagi ngomong, di stop sama dia. Kamu harus bertanggung jawab, katanya kan. Kaget lah gue kan. Tanggung jawab apa? Gue bilang, kamu harus tanggung jawab. Ya tanggung jawab apa? Gue bilang, nih kata dia kan. Gue lihat kan, ternyata foto yang dilihatin sama Intel itu. Foto, karena gue dapat informasi dari Dedi yang ngasih tahu SMS pada waktu itu. Daryono ditangkap katanya, di bawah, karena gue di atas berunding kan. Kamu harus tanggung jawab katanya. Kenapa? Gue bilang, tanggung jawab apa? Gue bilang. Sampai dia tunjukin itu poster, ternyata ditangkap karena dia tulisan di posternya, polisi anjing disuap pengusaha. Polisi anjing disuap pengusaha katanya. Jadi ditunjukin kan karena kawan-kawan itu ya yang nangkap polisi. Kawan-kawan sopir kan sentimen sama polisinya kan tinggi kan. Karena tiap hari kan tiap hari mel-melan di mana lah gitu, di tol di mana. Kamu harus tanggung jawab. Sampai gue tanya, lu punya pasukan berapa? Katanya, gue punya pasukan, sampai Kapolresnya bilang gitu.
Gue bingung juga kan. Habis itu dia marah-marah kayak gitu, ditinggal gue, kita lagi berunding. Udah nggak ada kekuatan apa-apa kan. Aduh, nambah lagi yang ditangkap banyak 3. Sebelumnya kan 2 orang. Jadi jangan satu lagi 3 orang. Nah, di situ pukulan ya, kawan-kawan kan shock juga kan kalau udah dikriminalisasi sama polisi itu kan. Rumah mereka yang di Kulon pada didatangin, dan dakwaannya itu kita penggelapan karena sudah ada pengumuman dari perusahaan, kunci-kunci dan surat-surat mobil harus dikembalikan ke perusahaan. Karena kan sopir kan kunci dan STNK kan yang pegang. Nah, sudah ada pengumuman, kita nggak mau karena kita persoalan hubungan kerja kan belum selesai. Nah, kita masih menahan itu. Iya, daripada tak diganti orang gitu kan. Iya, nah itu yang dijadikan basis laporan, kita dituduh penggelapan kunci-kunci dan surat-surat. Oh, jadi sangat nyolong dong istilahnya. Ya iya. Mencuri. Nah, kasus itu sampai divonis, kawan-kawan itu divonis 8 bulan apa 9 bulan, 3 orang itu. Nah, sampai di situ drop tuh. basis ketakutan kan. Itu basis utama kan, basis andalan kita. Nah, di satu sisi di ABM-nya sendiri, kawan-kawan Kasbi merasa bahwa yang lain nggak serius untuk pembangunan konfederasi. Yang serius cuma hanya dialah yang di daerah. Ya kita di daerah juga nggak ada kan. Jadi ya nggak tahu ya, itu mungkin sejarah, karena kan beberapa serikat-serikat buruh yang tergabung dalam ABM itu sudah dikasbikan juga sama dia. Misalnya SPEK, Serikat Pekerja Karawang, Hamid, itu kan dulu jadi anggota ABM, tapi kan akhirnya direkrut sama Kasbi. Lalu ada juga Serikat Pekerja Madani, ada Tony dulu namanya, itu juga dari rekrut juga ke Kasbi. Madani itu? Iya. Nah, terus ada beberapa lah, termasuk yang di Jawa Timur, itu Jamal, itu namanya, itu Jamal, itu kan pertama yang bikin ABM Jawa Timur. Karena Jamal juga dikasbiin gitu. Nah, tinggal SBTPI, FPBJ, yang serikat-serikat itu. Nah, karena di waktu itu kita juga sempat ngedorong untuk pembangunan, selain dari pembangunan konfederasi, juga pembangunan blok politik. Pembangunan blok politik. Nah, blok politik itu ya kan ada, Kasbi ini kan beririsan dengan PRP. FPBI beririsan dengan PPI. FN beririsan dengan PRB lah gitu. Nah, jadi 2 itu proyek politiknya, satu membangun konfederasi, satu lagi membangun blok politik. Nah, cuman ya itu ya karena memang dominasinya PRP dan Kasbi pada waktu itu kencang, dan tawarannya seluruh jaringan mahasiswa, yang tawaran dari PRP ya, seluruh jaringan dari mahasiswa, karena PPI kan punya SNI, semua digabungan ke SNI, semua serikat buruh digabungin ke Kasbi. Nah, tawarannya itu kalau nggak sepakat ya bubar jalan. Bergen ya. Nah, nggak bergen. Gue bilang ke Jimmy tuh yang, Jimmy ya masih ada. Ya gue bilang ya sama aja, kasih aja kita formulir semua, udah terus satuan kita kalau kayak gitu. Nah, akhirnya Kasbi akhirnya jalan sendiri, mereka deklarasi konfederasi itu 2007 akhir kalau nggak salah, 2008. Ini dari 2007 jadi 2008. Berarti itu memang waktu itu tuh harus wajib jadi konfederasi. Bukan wajib, cuma kan menjadi kebutuhan objektif kan, adanya satu konfederasi di luar SPSI yang ada pada waktu itu. KSPI juga udah muncul pada waktu itu. Jadi SPSI ini tadi kan pecah 2, SPSI Pasar Minggu dan SPSI Reformasi. SPSI Reformasinya ini tadi federasinya
akhirnya juga pecah. Hmm. Kan ada ada SPTSK dulu di situ. Nah. Akhirnya SPTSK itu sebagian keluar membentuk SPN. Oh. Lalu yang di SPSI Reformasi ada di situ dulu juga ada SPLM. Nah di situ mereka juga keluar sebagian membentuk SPMI, Serikat Pekerja Metal Indonesia. Oh gitu. Nah inilah nanti yang akhirnya berkonsolidasi mendirikan KSPI yang ada pada hari ini. Dulu itu kalau nggak salah tuh ketua pertamanya Tamrin Mosi atau siapa gitu. Ya masih ketemu lah dengan beberapa tokoh-tokoh serikat buruh tua itu kan. Karena dari tahun 99 itu sempat ada dulu tuh aliansi pertama itu dengan serikat-serikat buruh tua SPSI dan pecahan itu FS2, Forum Solidaritas Unionis, itu dulu tuh, tahun 99 2000. Dan gue udah terlibat di situ kan karena dari FNPBI. Nah di tahun 2000 setelah ABM ini pecah, Kasbi udah jalan sendiri tuh dari 2008. Nah kita yang tersisa kan SBTPI, kondisi gue juga lagi calon manut, habis disika habis kan, ada RKM tadi, ada FPBJ, Federasi Serikat Pekerja Jakarta, nah sama ada FNPBI. Di 2000 itu akhirnya ABM nggak cukup kuat lah, tempat kita bikin KPO gitu loh, KPO, Komite Penyelamat Organisasi ABM gitu. Tapi nggak cukup kuat, akhirnya kita sempat pakai tahun 2009 itu kita pakai komite apa gitu waktu itu ASI, tapi masih dengan FPBI, masih SBTPI, FPBI, beberapa serikat yang di ABM core intinya itu tadi masih jalan. Nah baru di 2010 kita bikin lagi Sekber Buruh. Sekber Buruh yang menjadi aliansi dari beberapa organisasi. Nah 2009 kalau gue nggak salah itu setelah Kasbi deklarasi menjadi konfederasinya, kita sempat pernah aksi bareng itu di DPR. Kayak gimana gitu kan, mereka lagi long march dengan masanya yang besar, kita sudah ada di Taman Ria. Wah, kayak mereka lari kan pengen di depan gitu, kita cuma hanya mungkin sekitar 100 atau berapa orang mereka. Nah, ini Salomo tuh. Ini bukan persatuan namanya, ini namanya persatean udah jadi kau. Sombong. Ya, itulah sejarah nggak apa-apa. Nah itu sampai 2009 kalau nggak salah itu pecah lagi kan PLP yang jadi KPO 2009 atau 2010. Nah Kasbinya pecah, ada dengan KSN, ya kan? Karena di Orpolnya juga pecah, PRP dengan KSN, yang PLP yang di Kasbi bikin KPO, KPO PLP itu 2009 atau 2010. Nah kita sih udah nggak ada komunikasi dengan Kasbi yang ini di Sekber Buruh kan, Sekber Buruh pecah lagi KPO PLP dengan Kasbi, pembersihan mungkin unsur Orpol kali ya. Dari situ yang unsur di KPO-nya pecah lagi, semua keluar. Nah dia bawa beberapa basis, ada dulu SPCI ingat nggak? Careful. Sama Serikat Kerja Madani. Nah itu yang basis yang di bawah KPO. Nah pada akhirnya 2011 atau 2000 berapa, yang unsur di KPU-nya itu ketemulah dengan Sekber, bikin bangun Sekber bareng, Sekber Buruh. Nah, Sekber Buruh. Nah udah kita terus berproses
konsolidasi. Ini gue kayaknya ngalamin nih Nah. pecahan ini Nah, Dr. Kasbi yang dipecat sama Dr. Kasbi. Iya. Iya kan ya? Gila nggak lo? Sama karena dari Kasbi dipecat dari Kasbi. Kalau itu nggak tahu ya gimana. Tapi memang akhirnya kan keluar dari. Iya itu yang gue itu kan gue di dalam gue kan bingung ya waktu itu tuh kalau pas kasus gue tuh lagi di PHI itu kalau nggak salah tuh. Orang gue tanya kan, terusnya ini nggak pernah kelihatan. Terus dikasih tahu lah, main ini info katanya. Gue dengan jawaban mereka tuh udah bingung, wah kayaknya ada masalah nih kata gue. Terus hari tahu tuh. Nah, jadi biar kita utuh nanti melihat bagaimana perkembangan dari gerakan buruh di 2009, tadi kan 2006, SPSI sudah mulai melakukan aksi massa. Di 2009 karena fenomena ABM ini makin radikal, itu kan mempengaruhi basis di massa di bawah. Sehingga KSPI pasti kan anggotanya kan pasti mendorong kan. Sempat ada upaya konsolidasi di awal tahun 2009 kalau gue nggak salah itu kita ada refleksi di mana gitu termasuk ada SPMI di situ. Itu rekomendasinya kita untuk bikin May Day bersama. Udah mau nih dia nih. Itulah May Day Vista pertama di mereka, tapi akhirnya mereka menawarkan di GBK May Day Vista. Bagi kita sih nggak masalah kalau di GBK, tapi yang kita tolak pada waktu itu karena dia menghadirkan ketua DPR waktu itu dari PKS ya kan, Hidayat. Hidayat Nur Wahid. Nah dia mengundang itu. Ya karena ininya Said Iqbal caleg PS itu. Ya pertama kali dia nyalek di situ. Akhirnya nggak jalan kan, kita nggak mau lagi. Nah mereka mulai juga mengambil metode aksi massa sebagai metode perjuangan dengan fokus mendesakkan pengesahan Undang-Undang BPJS. Itu Roy masuk SPM itu. Kayaknya udah deh. Nggak belum tahu ya tahun itu karena itu mulai di kita di 2009 itu. Nah, mereka bikin MPBI, Majelis Pekerja Buruh Indonesia. Isinya SPMI, KSPI dengan semua federasinya, SBSI, SBSI waktu itu masih dipimpin oleh Mudofir kalau saya nggak salah. Lalu di SPSI-nya ini, di SPSI Pasar Minggunya, itu juga pecah. Andi Gani dengan Yoris. Andi Gani mimpin Serikat Buruh, ada 2 kongres pada waktu itu. Ada kongresnya Yoris, ada kongresnya Andi Gani, sampai Andi Gani dan juga yang SPSI-nya Andi Gani merapatlah dengan Iqbal bikin MPBI. MPBI itu banyak dulu, SBTPI di awal-awal masih ikut di situ. Cuman ya nggak begitu ada di kopnya itu masih ada waktu itu. Nah kita tetap fokus di sekber. Kalau kita konsentrasinya di sekber aja. Nah SPMI mulai dari 2008 apa 2009 itu mulai melakukan aksi-aksi massa untuk mendesakkan DPR untuk mengesahkan Undang-Undang BPJS. Sama kayak model SPSI tadi, massa yang besar itu, jumlahnya yang banyak itu, mulai dimobilisasi, itu kan euforianya kan besar banget. Makanya setiap kali mobilisasi KSPI di masa itu, terutama SPMI-nya, itu puluhan ribu. Iya. Itu naik bis AC lagi. Long march dari Bundaran HI itu buntutnya udah sampai di patung kuda di istana tuh masih aja ada massa, kadang-kadang yang masih ketinggalan yang di belakang gitu kan. Dan itu luar biasa. Dan
radikalisasi terus terjadi, mereka sampai ada aksi Long March dari Bandung. Nah, proses momentum itu mereka dapat karena DPR akhirnya mengesahkan BPJS. Undang-Undang BPJS. Sebenarnya, ya menurut aturan undang-undang kan mengacu Undang-Undang BPJS kan turunan dari Undang-Undang SJSN. SJSN tahun 2004. SJSN Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional ini merekomendasikan untuk pembentukan BPJS. Dalam proses undang-undangnya kan memang pemerintah terutama SBY periodisasinya kan udah akan habis 2009 itu 5 tahun kan. Iya. Nah, akhirnya daripada dia juga kena konstitusi kan, tidak menjalankan mandat undang-undang, ada legitimasi itu juga, lalu ada tekanan massa yang besar. Nah, akhirnya menang. Tentu kemenangan itu, makanya kemenangan oke lah, orang bilang dianggap kemenangan kecil atau kemenangan apa gitu, setiap kemenangan itu pasti akan membawa euforia, Iya. kepercayaan diri, makin militan. Nah, dari 2010 itu SPNI semakin berjaya lah kan, MPBI. Sampai 2000, nah Sekber Buruh masih kita terus konsolidasi ya, tapi dengan serikat-serikat buruh yang ada kan, Kasbi jalan juga sendiri. Sampai di awal 2012 mulai aksi-aksi solidaritas geruduk pabrik. Oh, makanya ada spanduk dilarang masuk wilayah orang ya. Aksi geruduk pabrik itu ya bagaimanapun juga motor utamanya juga SPMI. Awal-awal ya awal itu karena persoalan kontrak kan, kontrak outsourcing. Nah, kontrak outsourcing itu luar biasa karena ada kemenangan BPJS, lalu metode aksi massa diterima, isu-isu pemogokan di pabrik istilahnya menjadi hajatan, dan lalu ada Facebook di awal-awal itu sebagai media yang mensosialisasikan kegiatan hajatan di PT mana, itu Buruh Bekasi Bergerak apa gitu, ada grupnya itu dulu, Buruh Bekasi Bergerak, kawan-kawan mohon solidaritas hajatan di PT ini gitu kan, siap elang ini apa, siap merapat, kayak gitu kan, rame. Dan aksi geruduk pabrik itu benar-benar luar biasa. Dan dalam beberapa bulan, mungkin berlangsung sekitar 6 bulan, itu ratusan ribu buruh kontrak outsourcing bisa dibebaskan menjadi pekerja tetap. Menang. Karena nggak bisa dibendung kan, lu bayangin ini satu pabrik oleh 10.000 orang, 15.000 orang, mungkin sampai 20.000 orang. Polisi juga udah angkat tangan, sampai polisinya, lu kalau nggak lu selesaikan, gua angkat tangan, gua nggak bertanggung. Karena nggak bisa. Hanya kemenangan itu menambah kepercayaan diri, sampailah 2012 MPBI mengumumkan mogok nasional. Yang tahun 2000-an kita yang bagi selebaran, tiap kali May Day kita bagi selebaran mogok nasional, yang mendeklarasikan secara terbuka pertama kali mogok nasional itu MPBI. Gue di Sekber Buruh nih. Dengan statement itu kita rapat di ini, kita putuskan kita dukung pemogokan nasional itu. Kita bikin statement, kita launching statement dukungan dari Sekber Buruh untuk mogok nasional. Kasbi posisinya sendiri nggak terlibat dalam itu, dan ada beberapa kelompok yang nyinyir kan terhadap mogok abal-abal apalah segala macam gitu. Ingat kan? Nah, akhirnya Sekber yang mendeklarasikan juga mendukung pemogokan MPBI.
beberapa hari setelah itu Iqbal telepon gua. Dia minta ketemulah kita di Priok. Gua bilangin, ya sektor buruh kita dukung. Kita untuk wilayah Jakarta Utara kita akan pusatkan di Pelabuhan Tanjung Priok. Gua bilang. Itulah mulai komunikasi dengan mereka kan, dengan FPBI. Nah, terjadilah pemogokan nasional pertama dengan segala keberhasilan dan beberapa kelemahan. Itu 2012 ya? Itu 2012. Gue belum Cikarang, gue belum Cikarang. Mogok nasional pertama secara resmi yang diumumkan secara terbuka dan dijalankan. Meskipun ya tahulah kita kenal misalnya kayak basis mereka lah yang paling memungkinkan, karena kan kayak misalnya perusahaan-perusahaan induk misalnya kayak misalnya Toyota atau AHM atau perusahaan-perusahaan induk Suzuki misalnya. Nah, mereka yang masih mengendalikan serikat-serikat itu kan. Nah, pada waktu itu memang tidak semua gitu ya, tidak semua pabrik besarnya itu mogok. Ada beberapa yang cuma hanya ngirim orang. Tapi yang menarik, mogok kawasan itu muncul itu di 2010 itu. KBN yang memulai pertama. KBN Cakung. Itu 2010. Nah, itu kita SBTPI disitulah mulai FNPBI itu udah kocak-kacir tadi itu udah habis. Akhirnya generasi baru Jumisi yang masih aktif terus di situ. Itu ada momentum waktu itu upah DKI. Upah DKI belum ada kesepakatan, serikat-serikat buruh di sana sudah ada SPN, ada SBSI 92, ada aliansi situ sudah menyerukan mogok kawasan kan. Tapi tiba-tiba mereka batalin. Sama kayak pola yang tahun 2000-an di Bandung, sudah ada seruan cuti bersama dari SPSI, tiba-tiba mereka batalin. Nah, tapi ini kan kadung tersosialisasi, situasi sudah memanas, kan tinggal kepemimpinan aja, tinggal peloporan aja. Nah, disitulah kita mulai bangun lagi di Cakung. Buat kebetulan ada satu basis gue di Tanjung Priok kayak PT DJ Tran transportasi lagi mogok. Nah, kawan-kawan KBN personal ada beberapa orang itu bisa ketemu, kita tutup, kita mulai aksi dari pintu belakang. Udah, karena udah tersosialisasi sebelumnya, sampai akhirnya dapat satu pabrik yang bisa kita kondisikan sampai mogok, sampai satu KBN itu lumpuh total. Itu udah 2010. Nah, radikalisasi terjadi terus sampai aksi geruduk pabrik 2011-2012 dan mogok nasional 2012. Proses radikalisasi terus terjadi. Bertambah lagi serikat buruh yang gue bilang tadi di awal yang anti politik, anti aksi massa, itu kan bergeser. Proses dialektika kan terus terjadi ya. Termasuk untuk SPNI terutama di pemilu 2009 itu yang Iqbal mulai nyalek itu, mereka sudah mendeklarasikan go pabrik, go politik. Go pabrik, go politik. Nah, kesadaran politiknya udah naik. Itu kan bergeser kan. Dulu semua pada anti aksi massa, anti mogok, anti politik. Kita dulu FNPBI waktu tahun 2000-an kita diserangnya, jangan ikut-ikut itu politik. Nanti kalian dimogok, pasti ajaknya mogok. Nah, SPSI tahun 2006 mulai juga terpaksa mobilisasi. SPMI dan KSPI 2008-2009 juga mulai mengambil aksi massa juga sebagai metode perjuangan. BM 2006 yang bagaimanapun juga nggak terlepas dari itu. Pengaruh itu karena ABM gitu. Karena kalau enggak mereka mengambil aksi massa juga sebagai metode perjuangan, kan bisa ditinggal nanti sama anggotanya. Proses radikalisasi itu. Pilihannya lo ikutin keinginan massa atau lo ditinggal. Nah, proses radikalisasi. Nah, intinya sampai 2012 Sekber menyambut aksi mogok
nasional, kawan ya kayak Kasbi misalnya pada waktu itu nggak ikut terlibat. Meskipun pada akhirnya di lapangan ada yang bawa bendera juga. ikut, Ada ya itu 2012 MPBI yang menginisiasi, Sekber juga memberikan dukungan. 2013 itu mogok nasional lagi. 1 Mei. Enggak, mogok nasional 2013. Itu NPBI pecah. KSPI dengan SPSI-nya Andi Gani. Makanya motor mogok nasional kedua itu KSPI, Sekber Buruh, termasuk GSDI ikut pada waktu itu. KGR namanya. Konsolidasi Gerakan Rakyat. Oh, udah pakai nama Gerakan Rakyat buruh Ya, itu yang menginisiasi mogok nasional jilid 2. Mogok nasional kedua 2013. Nah, basis gue di Priok, pasca ancur-ancuran itu, gue dapat momentum di 2009 itu bekerja sama dengan Serikat Kerja JICT membangun posko pengaduan anti pungli di dalam pelabuhan. Nah, ini dia nih untuk kembali bangkit lagi setelah diserang PT RKM, lalu ribut dengan PRD kan, unsur PRD kan pasti narik-narik. Iya. Tarik kan udah nggak peduli lah, udah mau diambil lah karena basis sudah pada down kan. Dapat momentum lagi 2009 tanggal 8 bulan 8 2008 itu deklarasi posko pengaduan anti pungli. Nah di situ tuh udah ya bayangin aja lu, kita kerja sama, semua sopir dari berbagai macam garasi kan muaranya di sana. Kita bisa nolongin dia. Iya. Persoalan pungli yang menjadi isu utama bagi sopir. Nah disitulah mulai ada rekrutmen SBTPI terus berkembang dari cuman hanya anggotaannya sopir, mulai ada pabrik yang ikut bergabung, mulai ada pekerja pelabuhan yang ada bergabung. Oh gitu. Nah, mulai pekerja pergudangan, pekerja pelayaran. Wah ini udah makin besar kan? Bikin kelompok-kelompokin kan, ini yang transportasi, ini yang pelabuhan, ini yang pabrik, ini yang pergudangan, ini yang pelayaran. Berarti SBTPI mengorganisir pabrik juga? Iya, karena kemenangan-kemenangan kecil tuh dari mulut ke mulut tuh kan orang datang kan. Oh iya. Ini nih yang bawa nih, ini yang bawa gitu. Nah, jadi dari 2009 itu sampai 2015 itu SBTPI itu terus berkembang sampai di Kongres 2015 itulah menjadi federasi FBTPI. Federasi dari SBTPI menjadi FBTPI. Karena basisnya udah makin beragam. Iya. Yang sopir tetap di SBTPI, yang pekerja pelabuhan di SBPN, yang di pabrik-pabrik itu menjadi SBAI, Aneka Industri, yang pelayaran menjadi SBPL, yang pergudangan menjadi SBDP, Serikat Buruh Depo dan Pergudangan. Nah itulah yang menjadi di Kongres SBTPI tahun 2015 menjadi federasi. Nah di 2012 kita ikut menjadi pemogokan, 2013 kita ikut pemogokan, lalu pemogokan nasional ketiga itu di 2015. Nah FBTPI yang setelah menjadi federasi, kita mulailah deklarasi pada waktu itu setelah kongres itu ketemu dengan FPBI kan, karena yang kita masa sama-sama di Sekber dulu kan. Nah selesai acara di situ kita diskusi, kita mendiskusikan lagi kebutuhan untuk pembangunan persatuan. Nah di situ kita mendorong lagi dengan FBTPI dengan FPBI pada waktu itu. Akhirnya kita bikin lagi konsolidasi untuk rencana pembangunan konfederasi KPBI sekarang ini. Jadi di KPBI itu bareng sama FPBI? Bareng. Motor utamanya FBTPI dan FPBI. Nah, karena gue kan Kasbi kan yang Terawang spek kan pecah, Hamid kan keluarga. Dia bikin serbu. Hamid koordinasi dengan gue diundang waktu mulai dia
pembangunan di sana. Lalu ada juga dikasih sama Abu tuh kontak waktu itu di Serang, SPDI itu pecahannya dari SPM. Terus juga ada FSBM, itu juga dulu pecahan dari Kasbi yang di Tangerang. Nah udah, kita kumpul, kita diskusikan pembentukan aksi bersama. Awalnya kita aksi tahun 2015 itu, di awal-awal itu kita aksi di Kementerian Tenaga Kerja. Disitulah salah satu yang Oncom namanya itu, yang sekarang sekjen di KPBI. Udah, kita atas namanya Komite Persiapan aja, KPBI, Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia gitu. Oncom itu KPBI ya? Oh iya. Dia sekjen waktu Pernah itu. ketemu kayaknya gua. Nah, dia sekjen di KPBI. Nah udah, setelah mogok nasional 2012 atas nama yang seruan MPBI dan Sekber Buruh, kawan-kawan unsur di KPBI ini terlibat situ melalui Sekber Buruh. 2013 MPBI pecah, akhirnya mogok nasional, KSPI, Sekber Buruh, bikin KGR, ada GSBI juga tuh 2013. 2015 pas lagi PP 78. Nah, kita sudah punya KPKPBI kan. Itulah KPKPBI akhirnya merajut kembali dengan KSPI, dengan KSPSI yang sebelumnya mereka pisah. Lalu ada SBSI, Mudofir, lalu ada HERI, itu ada pecahan dari SPLM, Spasi atau apa namanya gue lupa. Ada beberapa serikat lagi. Itu kita bikin GBI, Gerakan Buruh Indonesia. Karena setelah pemilu ini, pemilu 2014 itu kan membuat fragmentasi juga kan, yang menjadi banyak nyinyiran kan. KSPI terus mendukung Prabowo, Oh iya. SPSI yang anti Gani Jokowi. dukung Jokowi. Nah, diskusi politik itu sudah mulai, ya diskusi-diskusi kayak ketemu sama Iqbal, ketemu dengan, terutama dengan Iqbal lah. Nah, kebutuhan dulu rencana Dewan Buruh apa segala macam. Nah, sempat gue tanya nih, kenapa kita nggak bangun partai sendiri gitu? Lu nitipin orang ke sana, ya kalau dia kan, ya udah, kalau seandainya melenceng ya kita lillahi ta'ala aja kadang. Nah, ini sedangkan sampai setelah pemilu 2014 itu, kita di GBI kita deklarasi sikap politik Gerakan Buruh Indonesia. Itu di May Day 2015. GBI atas nama GBI itu sudah mulai itu. Karena mereka kan udah punya pengalaman politik kan. Iya. 2009 ada beberapa orang yang jadi anggota dewan. Ada Nyumarno, ada siapa, 2 orang di Obon juga kan. Obon baru terakhir. Ya. Obon. Dulu ada Nyumarno, dulu sama Nurdin, Nomor yang di Bekasi kan? Bekasi. Yang pemilu 2009 kan. Tapi kan sampai proses 2014 itu pemilu, ini kan nggak terkonsolidasi, hilang kan. Yang jadi ini. Yang jadi itu nggak terkonsolidasi lagi oleh organisasinya. Nah itu yang semakin mungkin mematerialkan bahwa memang lebih baik kita bangun sendiri. Nah 2015 kita di Mei 2015 kita deklarasi atas nama GBI sikap politik Gerakan Buruh Indonesia untuk membangun partai politik. Nah itu waktu itu yang ikut deklarasinya itu GBI itu ya KPBI karena masih KP Komite Persiapan, KSPI, KSPSI sama KSBSI. 2016 kita deklarasi untuk tahapan pembangunan partai itu kita harus tidak langsung serikat buruh gitu. Pada waktu itu kita bikin RRI, Rumah Rakyat Indonesia. 2016 May Day 2015 deklarasi sikap politik.
2016 kita deklarasi RRI di Istora, di GBK. Nah, di situ udah terkonsolidasi Serikat Petani Indonesia, Oh. SPI. Di dalam RRI itu Serikat Petani Indonesia ini dari apa? Henry Saragi, Oh. Serikat Petani Indonesia. Itu salah satu serikat petani yang punya struktur jaringan nasional kan. Nah, RRI. Cuman itu yang gue bilang, maksud gue pergeseran enggak, kesadaran Iya. baik itu dalam hal radikalisasi aksi maupun pemikiran. Dulu aktif politik, sekarang udah mau itu aja kan udah nggak seperti simsalabim gue. Orang kan ini cemen Buntutisme. apalah gitu, ngapain mereka. Tapi kan coba lihat sejarahnya, kesadaran politik itu kan nggak simsalabim begitu Iya. saja, tapi kan ternyata proses panjang. Iya. Nah, ini kelompok-kelompok yang dulunya anti partai, anti aksi massa dari tahun 2000-an, karena radikalisasi yang terus dilakukan, akhirnya bergeser. Sekarang mereka mulai menerima aksi massa, aksi mogok sebagai metode perjuangan, pembangunan partai politik sebagai jalan keluar dari problem keseharian yang mereka hadapi gitu. Nah, makanya KPDI terus mendorong untuk itu sampai 2016 itu ya Kasbi masih belum terlibat kan. Nah, belum ada komunikasi nih kita nih pasca itu, setelah pisah dengan ABN itu tadi. Nah, 2016 itu ternyata setelah kita deklarasi, KPU Menkumham mengumumkan bahwa partai politik yang akan menjadi peserta pemilu pendaftarannya paling lambat bulan Juli 2016. Buat Kita- ikut 2019. Iya, Oh. sedangkan kita baru deklarasi 1 Mei 2016. Kan nggak mungkin dalam beberapa bulan kan. Iya. Ternyata itu syarat partai politik baru. Ya, itu verifikasi di Menkumham dulu kan. Iya. Itu 2,5 tahun sebelum pemilu. Wah, kita baru tahu undang-undang itu, kita tahu selama ini undang-undang perburuan. Dari situ akhirnya pilihannya apakah nggak mungkin kan, satu hal yang nggak mungkin, apakah RRI akan menjadi ormas ataukah RRI menjadi blocking politik ke salah satu partai. Dua opsi ini kita tolak. Nah, opsi ketiga tuh akuisisi partai yang sudah mempunyai badan hukum. Nah, coba dijajakin ke beberapa partai. Ada partainya Rahmawati waktu itu, ada partainya Rizal Ramli yang direkomendasikan Rizal Ramli, ada partainya Mukhtar Papahan, partai buruh. Nah, yang merespon itu pertama awalnya Mukhtar Papahan. Sempat ada pertemuan, sama-sama sepakat, tapi di akhir ada perubahan sikapnya Mukhtar Papahan. Dia nggak mau, jangan dirubah ini. Yang awalnya silakan, ini kalian gunakan, kalian pakai, silakan kalian pimpin. Pesan saya cuma hanya satu, jangan tinggalkan welfare state, katanya. Oh ya sudah, kita bilang kan, kita terima. Nah, tapi di akhir dia sempat, jangan ganti nama, jangan ini apa, beberapa hal. Akhirnya nggak jadi lagi tuh. Di 2016 akhir itu, udah akhirnya jalan sendiri-sendiri. Karena udah memasuki lagi pemilu 2019, tetap Andi Gani ke Jokowi, Iqbal dukung Prabowo. Tambah ini lagi orang, Iqbal dukung Prabowo gitu. Andi Gani begini gitu. Nah, KPBI masih tetap pada posisinya kan, kita nggak dukung apa-apa. Berarti kayak intervensi tuh. Enggak. Nah, pemilu bukan jalan keluar. Pemilu bukan pemilu rakyat. Nah, harusnya kayak gitu aja kan. Nah, karena kita setelah pisah 2016 itu RRI nggak bisa memimpin itu, KPBI konsolidasi lagi dengan kawan-kawan gerakan, dengan ada SGBN, KSN pada waktu itu, dan ada beberapa serikat. Disitulah 2017 kita mulai membentuk Gebrak. KPBI, KSN, SGBN, Gebrak yang sekarang ini, Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Kasbi belum ada juga. Nah, Gebrak aksi 2017, gua ngusulin di situ cuy. Kita harus
ambil titik aksi yang lagi berbeda, jangan di HI terus. Kita bilang, siapa yang mau nonton kita di aksi di Salemba. Titiknya gebrak pertama kali muncul itu aksi dari Salemba ke istana di May Day 2017. Jalur balik ke jalur partai dulu ya begini ya. Ya, Tunggu tani ya. Iya, nah itu terus 2018 gebrak aksi lagi, mobilisasinya kita masih segar-segarnya, FBTPI basisnya besar, FPBI basisnya besar gitu waktu itu. Nah, baru ketemunya digebrak itu dengan Kasbi itu 2019. Mereka bareng digebrak. Berarti Kasbi nongol lagi pas intervensi mulai 2019. Enggak, bukan intervensi, setelah pemilu. Setelah pemilu. Di aliansi gebrak. Nah, KPBI setelah pemilu 2019 itu kita melakukan survei. Ada beberapa pertanyaan kan di dalam kuesioner yang kita buat, mulai dari apakah Anda kayak anggota KPBI sendiri, pertanyaan apakah di pemilu kemarin ini Anda ikut ke bilik suara atau tidak? Ikut. Apakah Anda mencoblos kayak gitu. Apakah Anda percaya partai politik yang ada itu bisa membawa perubahan? Mayoritas jawabnya tidak. Lalu ada beberapa banyak pertanyaan, tapi kesimpulannya mereka nggak percaya dengan partai politik yang ada. Tapi pemilu itu dianggap sebagai satu kewajiban dia. Tapi orang masih datang ke bilik suara, meskipun KPBI dalam pemilu itu menyerukan Boykot. Ya dari dulu bukan boykot, tidak ikut pemilu lah, golput. Tapi faktanya 70% lebih anggota kita masih ikut pemilu. Walaupun nyoblosnya macam-macam. Maksudnya nyoblosnya 2-3 gitu. Enggak, tetap milih milihnya PDI, tetap pilihnya Golkar, tetap pilih apa. Tapi intinya mereka tetap datang di bilik suara, mereka masih nyoblos, tapi di satu sisi kontradiktif. Dia nggak percaya. Lu percaya nggak nih partai ini buat perubahan? Enggak, mayoritas mengatakan tidak percaya. Nah, kita sempat 2019 itu gebrak karena sudah ada Kasbi, kita coba dorong konsolidasi KGR, Konferensi Gerakan Rakyat. Nah, mulai itu poinnya, tapi sekali konferensi poinnya, rekomendasinya bagus, tapi ya biasalah ada keributan itu lagi nggak jalan lagi. Iya. Nah, upaya untuk mendorong pembangunan partai dari unsur progresif ini kan terus dilakukan kan dari tahun 2006 sampai pada 2019 KGR ini akhirnya blunder juga, nggak jadi juga. Udah sempat putus asa itu sebenarnya. Iyalah, berapa tahun ya prosesnya? Udah berapa tahun tuh prosesnya. Ini udah terjadi 2016 ternyata enggak lagi. 2006 sempat ini dengan PRP PPI buyar lagi. 2019 KGR berantakan lagi. Nah udah 2020 waktu masih COVID itu 2020 atau 2021 ya 2021 gue habis COVID, gue sempat di kampung, habis itu gue balik, Iqbal telepon waktu Mukhtar Papahan sudah meninggal. Jadi sebelum Mukhtar Papahan itu meninggal, dia berpesan kepada anaknya untuk menghidupkan kembali partai buruh. Udah dia suruh serahkin ke Iqbal gitu. Pesannya Mukhtar Papahan. Tanpa embel-embel ya? Tanpa embel-embel lagi. Jadi itu kayak semacam wasiat lah gitu. Udah lu pakai lah nih gitu ya? Udah ini kan, udah gagal juga dia, udah sakit-sakitan juga. Dia pesan itu, nah setelah dia bapaknya meninggal itu datang sama ada orang SBSI datang ke rumah Iqbal. Nah, Iqbal menyampaikan saya nggak bisa memutuskan sendiri, saya harus komunikasikan dengan kawan-kawan yang lain gitu. Nah situlah Iqbal nelfon menyampaikan, ini serius Bung, jangan nanti berubah lagi gini.
Enggak, makanya kita harus ada dorong untuk pertemuan besar. Nah, dari situlah berproses kembali pembangunan Partai Buruh 2021. 21 berarti 3 tahun berarti pemilu benar. 2,5 tahun sebelum pemilu. Hmm. Nah, proses badan hukumnya balik ganti struktur kepengurusan, kongres sampai Tapi kongres. struktur si anak buah Mukhtar ini ngikut nggak? Atau Di enggak? struktur Partai Buruh itu sebenarnya sudah nggak ada. Ada orang-orangnya mungkin masih ada ya, orang-orangnya masih ada, tapi tidak terstruktur lagi kan. Karena mereka terakhir ikut pemilu itu kalau nggak salah itu 2009. BSD itu ya? Udah pakai nama Partai Buruh. Oh. Dulu kan PP, PBSD, Oh iya. PP. Di 99, 2004, 2009. Nah, setelah 2009 itu istilahnya mereka udah parkir tuh partai. Tentu strukturnya itu kan udah kacang-kacir juga kan. Iya. Jadi tetap ulang dari nol loh Mas. Oh iya. Nah, tapi memang masih terbantu karena person-personnya di wilayah timur terutama itu masih bisa setelah ini dihidupkan lagi, ada yang tetap mau, dan itulah yang menjadi mesin struktur di wilayah timur terutama, karena kita aja Bu menyatukan semua struktur KPBI, KSPI, KSPSI, SPI untuk memenuhi persyaratan Udah. sesuai dengan partai politik peserta pemilu, itu aja ngos-ngosan. Apalagi kita dulu waktu PRD yang kita basisnya kita Iya. Itu berapa? 5 konfederasi berarti. 3 loh, 4 ya. 4 konfederasi serikat buruh, 1 serikat petani, serikat petani nasional, 4. Oh, dan sisa-sisa struktur partai buruh. gila. Itu aja ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan, makanya kan ya kawan-kawan yang bangun partai itu kan perdebatannya kan dari dulu itu kan ada 2 kan, selalu menjadi perdebatan. Kita mau bangun partai kader Masa. atau partai massal. Iya. Ini perdebatannya partai pemilu atau tidak pemilu. Kan itu aja yang menjadi akhir tidak ketemunya. Tapi kalau di KPBI kita memang ya kita putuskan kita harus intervensi pemilu dengan cara membangun partai buruh. Itu keputusan politik di KPBI, baik di Dewan Buruhnya, di Dewan Nasionalnya maupun di dalam Kongres. Nah, ini itu kita putuskan. Memang tidak ideal, karena kalau misalnya nunggu kita bangun sendiri atau bangun partai revolusioner, partai apa gitu, faktanya kan setiap 5 tahun kan ada pemilu. Nah, ini memang tidak dalam kondisi ideal, kita sadar itu, tapi di satu sisi pergeseran kesadaran gerakan buruh secara menyeluruh, radikalisasi, kesadaran politik terus berkembang. Ini kan harus terus dimajukan. Ibaratnya begini, ibaratnya satu gerbong yang panjang, yang penuh sesak dengan kelas pekerja, yang hanya pada kesadaran politik, tapi tidak dalam perspektif kelas. Lu akan biarkan mereka terus berjalan dengan caranya sendiri, atau lu masuk di sana tapi lu sadar sendiri juga bahwa lu akan belum bisa ideal sesuai dengan yang lu mau, tapi lu punya ruang untuk berpropaganda di tengah masa kelas pekerja yang terorganisir yang ada pada hari ini. Nah, akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan, pengalaman, kita masuk. Tapi tentu di internal harus ada kebebasan berpropaganda, harus ada internal partai. di dalam internal itu. Kalau misalnya kita berbeda, misalnya boleh saja kita berbeda, tapi kayak misalnya kalau misalnya sebuah keputusan yang sudah diputuskan oleh mayoritas, kita memang harus ikut dong. Iya. Tapi kita boleh menyampaikan pandangan kita keluar. Makanya di dalam pembangunan partai di buruh itu kan yang gue sadar juga,
KPBI dengan kapasitasnya, orang-orangnya dengan strukturnya tidak cukup representatif betul, makanya syaratnya kita intervensi masuk ke dalam partai buruh itu dengan syarat meluaskan dengan membentuk komite politik, mengajak, menyisir kawan-kawan gerakan maupun baik organisasi maupun personal yang bersepakat intervensi pemilu dengan membangun partai buruh untuk bergabung di dalam komite politik. Oh, jadi komite politik itu dibentuk setelah partai buruhnya jadi dulu ya? Enggak, sebelum dalam proses awal kita sudah membentuk komite politik. Jadi mulai diskusi-diskusi awal di situ, akhirnya kita memutuskan waktu itu kan Prima kan juga mulai membangun kan. Iya. Nah, Bin pernah ngajak ketemu waktu itu. Wah, ini kalau seandainya kita biarkan lagi nggak ada kanalisasi partai dari gerakan buruh, sempat karena waktu itu partai buruh belum ada nih, tapi udah sempat diskusi. Bin berapa kali ngajak ketemu kan, intinya ngajak. Nah baru 2021 setelah ada itu, udah ini partai buruh, kita kelanjutan dari sebelumnya juga konsolidasi kita kan, yang RRI Iya. tahun 2016. Iya. Sama KSPI kan tadi. Ya dengan KSPI itu, udah baru terwujudnya itu karena gagal kita untuk 2019, baru 2021 setelah Muhtar Papahan meninggal. Nah, kita putuskan di KPBI, oke, kita akan intervensi agar kita lebih kuat. Kita harus mengajak yang lain, serikat-serikat lain yang mau bergabung. Makanya yang di lingkaran kita kan ada LMID yang kita ada bareng sama gua dari Priok, kawan-kawan yang sekarang kan ketuanya kan jadi sekjennya di FBTPI, Sidire. Ketua LMND yang akhirnya menjadi LMID ini. Ada SDBN yang serikat buruh yang juga ikut di komite politik. Ada FSBM yang organisasi nining itu. GSBN. Nah, itu juga masuk di sini. Oh. Terus ada Jarnas. Jarnas itu mantan alumninya SMI, Serikat Mahasiswa Indonesia. SMI itu belakang-belakangnya pijar. Itu PPI. PBJ. PBJ. Nah, ada beberapa LMND yang gede, EJS, itu sempat bikin LPI kan mereka. Nah, itu, tapi tidak mulus-mulus aja kan, karena di KPBI sendiri satu federasi menolak FPBI itu untuk membangun partai bersama dengan unsur yang ada partai buruh ini. Terus mundur dia. Akhirnya mundur dari KPBI. Tapi dari 8 federasi kita pada waktu itu, ya kita kan mungkin juga kan yang 7-nya menyepakati, ya udah. Akhirnya ini jalan sampai sekarang berproses. Gitu bro, kita dari diskusi tadi jam berapa ini? Gimana lu mau ngeditnya? Udah sejarah gerakan. Panjang banget, sumpah. Kan posisinya kan. Karena gue pelaku bro. Iya, udah gitu lu masih aktif kan posisinya. Gue masih aktif sampai sekarang. Kalau kayak yang lain kan 2002 hilang. Maksudnya udah nggak aktif organisasi kan gitu. Oke, thank you ya. Tutup dulu lah, nanti sambung lagi. Ini udah panjang banget ini.